saudara memasuki tahun 2023 ini, saudara harus benar-benar memposisikan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan atas hidup kita. Saudara dengar baik, kalau saudara khawatir, kalau saudara ragu, kalau saudara takut, kalau saudara bingung, saudara galau menjalani memasuki tahun 2023, maka sesungguhnya bukan Yesus Kristus adalah Tuhan. Sebab kalau kita khawatir cuma ada dua Tuhan. Kalau bukan Tuhan berarti Mamon. Kalau saudara khawatir dengan hidupmu, maka sebenarnya Mamon yang jadi Tuhanmu. Kepada siapa saudara mengabdi? Perjalanan kita di tahun 2023, banyak orang memprediksi memang tidak akan memasuki masa-masa yang mudah. Jangan ubah posisi dia sebagai Tuhan yang memerintah atas hidupnya. Sebab kalau saudara mulai tergoncang ketika lihat tidak ada uang, gaji sepertinya tidak cukup, pendapatan sepertinya tidak bertambah, lalu saudara mulai khawatir di situ, maka sesungguhnya Mamonlah yang menjadi Tuhan. Kita kenapa? Karena kita tidak bergantung, percaya, berharap sepenuhnya lagi buat Tuhan. Tapi saudara mulai berharap, bergantung pada apa yang saudara punya. Posisikan Yesus Kristus menjadi Tuhan atas hidup kita. Saudara hanya bisa memposisikan dia sebagai Tuhan kalau identitasmu jelas. Engkau harus tahu siapa dirimu. Makanya kita pasang di belakang ini Christ Generation. Artinya apa? Saudara adalah generasi Kristus itu. Posisikan dirimu bahwa engkau generasi Kristus. Di mana saja engkau berada, Kristus itu menjadi bagian. Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalammu adalah pengharapan akan kemuliaan. Bangun kesadaran bahwa Kristus ada dalam saudara. Sepanjang hidup kita, itu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari generasi ke generasi. Yang namanya rahasia misteri, itu hanya disingkapkan kalau Tuhan mau menyingkapkan itu bagi kita. Amin. Dan rahasia itu disimpan bagi kita. Bukan rahasia itu disimpan dari kita, tapi rahasia itu disimpan bagi kita. Artinya untuk kita, Tuhan simpan itu dari orang lain, supaya Tuhan berikan buat saudara. Amin. Mari posisikan dirimu sebagai generasi Kristus. Kalau kita adalah generasi Kristus, maka pastikan, yakinkan bahwa saudara tidak akan hidup dalam pergumulan, dalam persoalan-persoalan yang sulit untuk saudara hadapi. Kenapa? Karena kalau kita jadikan dia Tuhan, posisikan dia sebagai penguasa, pemerintah yang mengatur dan mengendalikan seluruh kehidupan kita, maka baik pencukupan maupun kebutuhan itu saudara tidak akan pernah bingung untuk menghadapi semuanya. Ingat, dia bilang burung di udara saja yang tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tapi dipelihara oleh Bapa di surga. Ya, kita jauh lebih dari burung-burung itu. Yang kedua yang saudara harus paham, yaitu jangan biarkan suara lain itu bersuara lebih keras dari suara firman. Jangan biarkan suara lain, suara kebutuhan, suara kesakitan, suara pergumulan, suara opini orang, amin, suara keadaan, suara lingkungan, berbicara lebih kuat dari suara Tuhan yang saudara dengar. Saudara harus keraskan suara pujian lebih besar dari suara lain. Ya, amin. Ketika saudara mulai menghadapi ada intimidasi, ada mulai pikiran-pikiran yang mulai mengganggu, saudara harus suarakan suara Tuhan itu lebih. Amin. Kalau tidak, saudara harus suarakan suara pujian lah. Ya kan? Suara, kalau tidak belum bisa berbahasa roh, suarakan suara pujian. Ada lagu-lagu yang membangkitkan gairah, membangkitkan semangat. Nyanyikan itu, suarakan itu. Jangan suarakan nyanyian, pujian, tapi itu bukan menguatkan kita, malah melemahkan kita. Sudah beban semakin berat, baru saudara menyanyi. Bila hati terasa berat, itu hidupmu tambah berat. Kalau keadaan situasi mulai menekan hidup saudara, saudara harus berani berdiri. Ya, dan berani untuk mendeklarasikan, memperkatakan, menyuarakan suara Tuhan lebih besar dari suara lain.